Namanya adalah Mas Dede Arianto, seorang YouTuber yang mengajarkan saya hal baru tentang istilah yang namanya adalah sampah digital, tentang konten-konten saya di YouTube yang kebanyakan sharing tentang dunia fotografi, memotret receh dengan handphone, abal-abal, kentang, dan lain sebagainya, yang kemudian berujung saya repost dan komennya hilang sekarang. Yang pertama, makasih sekali Mas Dede sudah mengingatkan saya tentang sampah digital itu. Saya tahu ini adalah semacam clickbait semata, di mana Mas mungkin kepengen sebuah exposure, mungkin kepengen sebuah daya tarik khusus ya terhadap channel YouTube Mas yang sedang berkembang. Saya kemarin nonton kok, bagus, ada review tentang rumah, ada review tentang handphone Advan. Menurut saya sebuah konten yang bagus dan view-nya juga bagus, bisa sampai ratusan, bisa sampai ribuan views ya. Itu satu pencapaian yang gak mudah di YouTube. Saya juga merasakannya sebagai seorang YouTuber. Cuman terlepas dari apapun itu, saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang nasihat yang Mas Dede berikan ini kepada saya. Semoga sampah-sampah digital ini bisa berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat buat saya, buat teman-teman semua, buat keluarga hari ini dan di masa yang akan datang. Stay tune, kita akan bahas habis ini. Halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah klik subscribe. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, bahkan memberikan komentar-komentar yang mendukung, ada yang mencibir, ada yang mengucapkan terima kasih, ada yang euforia karena dapat first download pertamanya, ada yang 36 sen, $1, $3. Saya sungguh bersyukur teman-teman bisa mengapresiasi apa yang saya lakukan di YouTube. Sekarang kita akan bicara tentang yang namanya sebuah sampah digital. Sampah itu adalah sesuatu hal yang tidak berguna, menjijikkan, seperti yang Mas Dede Arianto ini nasihatkan ke saya, sehingga pada umumnya orang kebanyakan itu membenci sampah. Tapi tentu kita tahu di zaman sekarang banyak sampah-sampah yang diolah kemudian menjadi piring plastik, ada yang menjadi botol recycle, ada yang menjadi sampah organik, sampah organik bukan, ada yang menjadi mungkin eco-brick. Saya pernah bikin dari plastik yang kita padatkan di botol, itu ternyata kuat sekali buat nahan beban. Jadi intinya sampah itu, baik yang fisik maupun digital, itu tergantung mentalitinya. Kalau mentalitinya jelek, maka sampah akan terlihat menjijikkan. Tapi ketika mentalitinya bagus, mannernya bagus, level edukasinya bagus, yang namanya sampah ini bisa merubah kehidupan seseorang. Bahkan bisa berubah wujudnya dari sesuatu yang menjijikkan menjadi sesuatu yang menguntungkan. Menguntungkan di sini kita bicara bisnis, artinya adalah duit. Kalau misalnya saya bilang bahwa saya adalah seorang daily shooter di Microstock, khususnya Shutterstock ya. Saya memotret jempol kaki saya memotret emping, saya memotret makanan galundeng, saya memotret mokapot. Itu adalah barang-barang yang memang saya temui sehari-hari di sini. Kemudian, kalau itu saya simpan di handphone, saya simpan di hard disk iMac saya, maka itu bagi saya, menurut sudut pandang saya, itu adalah sampah. Tapi ketika foto-foto tadi yang dianggap sama Mas Dede Arianto, termasuk channel YouTube saya ini dianggap sampah digital, kemudian saya unggah ke YouTube, saya unggah ke Shutterstock, di mana pada akhirnya YouTube-nya dapat AdSense. Kemudian e-book saya jelas laku, offline course, online course saya laku. Kemudian sampah-sampah digital tadi, foto-fotonya yang tadinya cuma ngendon di iMac, ternyata jadi payout. Ada yang berapa nih? Kecil loh, earning saya tuh kecil. Saya mau tunjukin earning saya. Bahkan ada yang 1 bulan nggak dapet gitu, ada juga. Ini earning saya nih. $38, itu berapa sih? $39. $40. Jadi saya tuh earningnya di bawah $50. Cuman
anggaplah 30, ya 40 lah. 40 dolar itu berapa sih kalau kali 15.000, anggaplah 600. Tapi kan kursnya nggak nyampe segitu, jadi sekitar 500 ribuan lah. Tapi 500 ribu ini saya mensyukurinya, Mas Dede. Sehingga mau itu masuk ke PayPal saya, mau itu masuk sebagai AdSense saya, tapi ngomong-ngomong banyak loh yang ngasih testimoni saya bahwa di saat saya earning cuma 40 dolar, nih 40 dolar, itu subscriber saya earningnya 93 dolar, Mas Dede. Jadi, tajiran dia daripada saya. Kemarin ada lagi yang earning sampai 100 berapa dolar, saya earningnya cuma 39 dolar. Jadi, si sampah-sampah digital YouTube saya ini ternyata bisa memberikan kehidupan yang lebih baik kepada para subscriber yang ternyata berhasil payout. Nah, dari situ, menurut saya, subscriber-subscriber saya ini itu punya mentality dan tingkat edukasi menurut saya yang bahkan lebih tinggi daripada saya. Karena saya dapatnya cuma 39 dolar nih, Mas. Ternyata subscriber saya dapatnya 93 dolar dan 100 dolar. Itu berarti mereka punya cara pandang yang berbeda, cara memotret yang berbeda, cara editing, cara submission, description yang berbeda dibandingin saya yang ngajar di sini. Jadi jagoan mereka, Mas. Dari situ saya berpikir bahwa apa iya ya? Ini namanya sampah ya. Dulu 2011 saya pernah ikut Wedding Expo. Saya spend 25 juta untuk acara 3 malam di Semarang. Tempatnya namanya apa tuh lupa saya, kayak hall besar gitu. Intinya saya no sales. Kemudian walaupun saya belum pernah ketemu dengan yang namanya Mas Dede Arianto ini, YouTuber yang sangat produktif ini, saya kemudian membuat banyak sekali sampah digital yang berupa tulisan. Di situ saya membuat sebuah artikel bagaimana caranya ke Maldives, bagaimana pesawatnya, berangkatnya dari mana, ibu kotanya apa, mata uangnya apa, resortnya apa, sampai kota transit di Malaysia-nya itu sebelah mana ya bandara. Saya bikin tulisan itu semua sehingga di tahun 2012 akhir Desember ya, saya mulai membom. Intinya saya membom internet ini dengan sampah-sampah digital saya itu dalam bentuk tulisan. Karena saya dulu belum nge-YouTube. Pada waktu itu, tidak selang 2 bulan, inquiry pertama pemotretan saya dari si sosok sampah digital berupa tulisan ini, itu mulai datang. Singkat cerita, Mas Dede, ada sekitar 90-100-an artikel sampah digital lagi, yang kemudian secara total dalam 12 bulan itu mendatangkan 100 inquiry dengan konversi 2%. Klien saya yang pertama, namanya Billy and Dicky. Billy and Dicky Ma. Ini adalah orang Hong Kong. Ini membayar saya 2.500 dolar untuk sebuah pemotretan prewedding di Maldives, di sebuah resort bintang 5, namanya Lux South Ari Atoll. Nah, Mas Dede perlu juga kunjungin yang namanya Lux South Ari Atoll ini. Resortnya bagus, kita harus dari, dulu namanya adalah Ibrahim Nasir Airport ya. Sekarang namanya jadi... aduh lupa saya, nama airportnya ganti, tapi nanti kalau teman-teman dan Mas Dede Arianto ini mau ke Lux, teman-teman bisa pakai seaplane. Lebih mahal sih, pada waktu itu uang saya nggak cukup, jadi saya harus naik pesawat dari bandara ke Mami Gili. Dari situ saya ganti lagi dengan speedboat sampai saya menginap di satu resort namanya Lux South Ari Atoll, sampai sekarang masih ada, dia sudah ganti interior, itu rate-nya sekitar 7-8 juta per malam. Saya nginep di situ. Lalu yang kedua, konversinya tadi kan 2%, dari 100 inquiry nih, sampah digital saya berupa tulisan tentang Maldives ya. Itu saya berangkat di 2015, klien saya kebetulan orang Singapura. Saya, kalau yang kemarin itu cuma 1 hari, 2.500 dolar. Kali ini sampah digital saya menghasilkan 5.500 dolar, Mas Dede. Untuk pemotretan 2 hari, di mana kliennya adalah orang Singapura yang menginap di satu resort juga bintang 5, namanya adalah Angsana Villa Varu. Ini karena jaraknya 180 km dari Malaysia City, jadi saya nggak bisa naik speedboat. Saya harus naik seaplane yang pulang pergi itu biayanya 4,5 juta. Saya sama istri saya harus bayar 9 juta untuk pulang pergi. Belum termasuk resortnya di Angsana Villa Varu yang harganya adalah sekitar 10 juta semalam. Alhamdulillah saya dibayarin. Jadi kalau saya memotret tuh Mas,
saya harus membayar, klien saya itu harus membayar tiket saya, istri saya, makan kami berdua, termasuk fee pemotretan saya. Sehingga di pemotretan 2 hari ini saya earning $5.500 dari sebuah sampah digital. Nah, sekarang kita bicara tentang sampah-sampah digital lain yang lainnya lagi. 2017 adalah hari pertama di mana saya berpikiran untuk menyebar sampah-sampah lagi yang digital tadi itu. Karena ternyata selain foto pre-wedding saya di Maldives ini menobatkan saya menjadi 30 outstanding Asia wedding photographer belah itu dari satu platform namanya Topweds. Platformnya juga sudah nggak ada. Cuman saya terpilih menjadi 30 fotografer terbaik versi dia. Abis itu hilang. Udahlah, saya nggak peduli. Itu beneran apa nggak, saya nggak peduli. Tapi yang berikutnya adalah foto saya terjual ke 500 pixel senilai sekitar $86 dari satu download. Alhamdulillah, Mas. Sampahnya lagi-lagi menghasilkan Rp1 juta per download. Oke, dari situlah kenapa saya akhirnya membuat banyak foto-foto saya itu yang ada di iMac, ada di handphone itu saya kemudian upload semua ke Shutterstock. Sekarang ada di Pond5, ada Adobe Stock, masih kecil-kecil, Mas. Kadang-kadang earningnya sebulan cuma dapat $1. Nah, pandemi nih, Mas Dede. Saya sedih banget karena saya itu industri weddingnya hancur selama 3 tahun. Jadi saya nggak punya uang selama 3 tahun. Padahal ada satu istri, cantik, namanya Nina, istri saya. Ada 4 orang anak, masih kecil-kecil, Mas. Yang gede umur 6 tahun. Karyawan saya punya 9. Saya masih hidupin ibu mertua. Saya ada Bude Pak D yang masih kita supply karena salah satu di antara mereka karena harus pakai kursi roda, jadi kita harus donasikan, kumpulin semua dari ponakan-ponakan kita kumpulin. Akhirnya sedih saya karena industri wedding saya hancur. Tapi di situ tuh, Mas Dede, yang namanya sampah-sampah digital tadi yang Mas Dede bilang itu kemudian mulai menghasilkan $35 sebulan, $40 sebulan, bahkan ada yang $35 setelah 4 bulan. Itu alhamdulillah bisa membuat saya menghidupi mereka. Saya punya aset 2 sepeda jengki yang saya beli dari tukang tambal ban bekas untuk rentalan di hotel saya. Itu harganya cuma 250 sampai 350 ribu. Sampai sekarang sepedanya masih ada. Saya kasih namanya Yanti dan Yanto. Jadi ini sepeda couple, Mas. Nanti kalau Mas Dede main ke Jogja, ada satu guest house, villa kecil, namanya The Cendela, dan 10 Coffee, ini ada di lingkungan dalam keraton. Itu adalah properti Airbnb ketiga saya, yang juga lagi-lagi saya bikin dari sebuah sampah digital. Karena pada waktu itu, saya sharing tuh bagaimana cara membuat bisnis Airbnb dari hasil saya memotret. Daripada saya beliin Harley Davidson, daripada saya beliin mobil-mobil baru, saya lebih memilih untuk bikin guest house property, di mana sekarang saya punya 3 dan 1 coffee shop. Nanti kalau pas Mas Dede Arianto main ke Jogja, mampir ke 10 Coffee, saya insya Allah ada di situ. Karena hampir setiap hari saya dan istri saya nge-host langsung, menyapa, halo good morning, so where you come from, halo Mas dari mana, dari luar kota atau dari Jogja. Saya menyapa mereka setiap hari, sehingga kalau nanti Mas Dede atau teman-teman lain yang nonton video ini datang ke Jogja, insya Allah saya ada di tempat itu. Saya kemarin terima satu testimoni di Instagram bahwa ada seorang ibu rumah tangga, single parents. Saya nggak tahu suaminya kemana, intinya dia tidak cerita, tapi dia adalah kepala rumah tangga. Dia adalah driver ojol. Ini adalah testimoni kesekian yang saya terima dari seseorang yang mentalnya baja melebihi saya bahkan. Ini si ibu ini single parents, anaknya 2 dan masih menghidupi ibu kandungnya dari pekerjaan dia sebagai driver ojek online. Yang bikin saya terharu adalah dia mulai memonetize foto-foto sampah ini apa adanya, karena juga namanya pekerjaannya driver ojek online ya. Itu dimanapun dia berada, dia ketemu tanaman ya dia foto, dia ketemu sampah dia foto, dia ketemu bunga pinggir jalannya dia foto. Akhirnya 10 sen, 20 sen, 30 sen, $1 itu membuat kehidupan dia jadi jauh lebih bagus. Secara finansial iya enggak? Enggak. Karena cuma 10 sen. Tapi secara psikologis,
si ibu rumah tangga yang merupakan single parents dengan 2 anak dan 1 orang ibu kandung yang masih harus dinafkahi ini, dia punya satu impian bahwa suatu saat nanti, ketika stok footage saya mungkin sudah ribuan, bahkan puluhan ribu, kalau misalnya suatu ketika Tuhan memberkati ibu ini dengan satu penghasilan misalnya $1.000 per bulan, $2.000 per bulan, which is that is true, mentor saya sudah mendapatkan itu, dia mungkin akan berpikir bahwa saya akan pensiun dari ojol, saya akan memotret di rumah, di mana saya bisa dekat dengan kedua anak saya dan ibu saya, berbakti untuk beliau di masa tuanya, dan memanfaatkan konten-konten YouTube sampah saya ini untuk menjadikan inspirasi bahwa suatu saat dia akan melakukan sesuatu hal yang lebih untuk anak dan orang tuanya. Saya pikir seseorang yang profesinya ojek online, ini saya sendiri sudah nggak kebayang, itu motretnya kapan. Karena ada juga namanya Mas Abner, dia orang Bandar Lampung kalau nggak salah, nikah sekarang sama orang Jambi kalau nggak salah ya. Itu adalah supir truk. Dia adalah driver truk Jawa Sumatera. Yang ternyata saya tanyain, kalau lagi nyupir itu dia nontonin YouTube saya, jadi sambil madep depan, tapi audio YouTube-nya nyala, terus dia nontonin sehingga dia kemudian termotivasi untuk bisa pensiun dari pekerjaan driver ini, karena dia bilang pekerjaan driver ini kerasnya luar biasa kehidupannya, sehingga udahlah saya tak kembali buka studio foto di Jambi atau di Lampung sana, kemudian kepengen tinggal sama istrinya. Di saat saya mau motret kawinan ala kadarnya nanti di kota tersebut, karena juga masih awal-awal merintis ya, dia bilang sama saya mau monetize foto-fotonya dengan Shutterstock mas, karena saya kepengen aja dapat passive income. Sebagai orang yang pernah krisis dan pernah susah mau makan besok pagi, saya tuh pada waktu itu saya cuma butuh spirit mas. Saya cuma butuh spirit teman-teman semua. Jadi kalau ada satu spirit yang membuat saya bisa stay awake, paling tidak untuk 1 hari ke depan, at least saya bisa melakukan suatu pekerjaan yang akan menyelamatkan nyawa istri dan 4 anak saya, sehingga mereka bisa makan besok pagi. Saya blown away dengar cerita ini, karena ini seorang wanita loh. Kalau cowok sih masalah gelimpang-gelimpang di jalan, mau nggak tidur 24 jam sih masa bodoh. Tapi ini ibu ini adalah seorang single parents, ibu rumah tangga yang profesinya adalah ojek online. Bagi saya pribadi, either ini konten bener-bener sampah, atau hanya sebuah clickbait dari seseorang YouTuber yang juga sangat berpotensi untuk masa depan bangsa Indonesia. Kalau sampai konten ini bermanfaat buat para subscriber saya, sampai merubah seseorang yang tadinya cuman lesu, ngelamun, mengeluh, kemudian akhirnya memotret dan earning 10 sen pertamanya dia, buat saya satu, itu amal jariah. Yang kedua, duit guys. Cuman jepret-jepret ngasal begitu, di-upload deskripsinya juga antah berantah aja dapat duit. Kok menurut saya, daripada menimbulkan sebuah konflik atau menimbulkan sebuah statement yang nadanya kira-kira clickbait dan nadanya bikin emosi, kok menurut saya lebih baik motret, dikasih deskripsi, nggak bisa ngedit juga apa-apa, kasih kata kunci, kemudian jualan di Shutterstock. Saya pikir kalau suatu ketika, teman-teman yang mungkin berpandangan sama dengan Mas Dede ini, melakukan hal yang sama, dan approve pertama kalinya, baru approve loh, pasti senangnya luar biasa. Apalagi dapat 10 sen, 20 sen, 30 sen pertamanya, atau $35 payout pertamanya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa membuka wacana kita semua. Clickbait atau bukan? Tapi saya bukan tipikal orang yang kalau misalnya saya sebel dengan seseorang, saya kemudian menjudge dia, ini kalau bahasa Jawanya, bosok, kui konten bosok, kui jijik gitu. Saya kok nggak habis pikir ya. Karena gini, kita ini jadi orang, kan cuma bisa kerja. Masalah duit itu kan urusan yang di atas. Saya ngomong ngecepres tentang Shutterstock ini, toh earning saya masih kalah sama subscriber yang bahkan terinspirasi dari konten saya. Jadi kemarin udah saya upload kok, sampai teman-teman subscriber saya bilang, Mas, mbok daripada masarin si masnya ini, mbok tolong saya dipromot aja mas, channel saya nggak punya subscriber, dia sampai bilang begitu. Karena pada waktu itu Gibran Rakabuming ya, itu kan orang tuh kalau misalnya dicibirkan, dia langsung repost kan, karena begitu diwawancari, Gibran ngapain sih kayak begitu di repost?
Soalnya orangnya kayaknya susah. Jadi orang itu kayaknya butuh bantuan biar dia makin terkenal. Makanya saya repost aja gitu. Oh, bagus juga. Makanya saya tiru tuh si Gibran itu. Bagus. Kalau si Gibran nonton ini, terima kasih Gibran. Itu inspiratif. Itu kayak zero konflik tapi justru membantu orang tersebut makin terkenal gitu. Siapa tahu dia jadi makin baik kan. Jadi gitu. Makanya mudah-mudahan konten ini bisa merubah mentality kita semua bahwa daripada komen negatif, mendingan motret jualan di Shutterstock. Daripada komen negatif, mendingan support. Yuk yang sudah approve selamat ya, karena banyak juga yang subscriber saya juga yang komentar di sini, bro, kalau yang udah approve nggak apa-apa bro, semangat aja udah, pokoknya hajar aja terus. Dia bilang submit aja terus, nggak usah mikirin yang macam-macam gitu. Saya pikir kok malah jadi semangat ya. Saya aja yang bikin konten jadi semangat begitu subscriber saya ngomong kayak begitu. Jadi mudah-mudahan ini biar sekalian nih bahwa saya memang jualan. Kenapa saya harus jualan? Yaitu tadi, ada 1 istri, 4 anak, 9 orang karyawan, masih ada orang tua, mertua, eyang, dan lain sebagainya yang harus saya hidupi. Jadi kalau teman-teman butuh panduan Shutterstock dan lain sebagainya, ada ebook di bawah jualan foto dengan Shutterstock, ada offline course ketemu di villa saya nanti, atau bisa membeli peralatan apapun melalui link di bawah ini. Saya kasih semua peralatan saya, kamera saya, lensa, terus handphone, mikrofon, sampai ball head segala macam semua saya taruh di bawah. Itu adalah link affiliate saya dari Shopee. Saya bisa dapat 2%, 3% dari penjualan pembelian teman-teman semua tanpa teman-teman membayar lebih. Jadi si Shopee memotong keuntungannya untuk saya. Itu namanya affiliate murni. Jadi saya bukan model kayak Indra Kens yang begitu teman-teman rugi terus saya dapat 70%. Bukan. Itu affiliate yang merusak. Affiliate yang murni itu seperti yang saya lakukan di bawah ini. Cuman dapat 2,5, 3%, mentok 10%. Itu pun kalau pas beruntung. Cuman jadi itulah kenapa saya harus bekerja di sini. YouTube ini adalah sebuah profesi baru saya sebagai seorang fotografer. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaatnya, bisa mengapresiasi. Silahkan tinggalkan komentar di bawah tentang sosok seperti apa sih yang diharapkan ketika kita mau berkarya di dunia digital ini. Apakah konten ini benar-benar sampah? Ya kalau sampah beneran ya saya minta maaf ya. Cuman so far sih banyak yang terinspirasi. Mudah-mudahan teman-teman juga terinspirasi. Kita akan ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5. So stay tune. Saya Bima Aditya. Sampai jumpa. Bye.